Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ali aja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengatasi permasalahan pada data santri di MIS Bodi Punteren ya. Karena data santri itu juga menentukan tidak bisa tercetaknya BAP atau dimonitoring, nanti bisa menjadi merah kalau data santrinya belum selesai ya. Adapun permasalahan yang sering kita alami atau banyak pertanyaan di kolom komentar yaitu santri tidak aktif ya, kemudian santri aktif tanpa rombel, kemudian data santri kosong pada rombel, dan data santri tidak bisa ditemukan pada rombel ya. Sudah kita buat rombel ternyata santrinya tidak bisa ditemukan. Kemudian santri salah tingkat kelas atau kelompok ya. Ada jenjang kelas, jenjang kelompok, tetapi tidak bisa dirubah ya. Bagaimana cara mengatasinya? Saksikan video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Mari kita mulai caranya. Oke, kita sudah masuk. Langsung kita cek di data seperti ini, banyak ternyata. Nah, itu kita coba cek di data aktivitas belajar ya. Ini MIS MDT atau Madin ya. Ternyata keterangan di sini ya, tingkat kelas ini kelompok A dan rombelnya kosong. Padahal kalau Madin itu membuat rombel itu, kalau ketika membuat rombel atau pilih kelas itu tidak ada kelompok. Kenapa ini bisa menjadi kelompok atau tingkat kelasnya kelompok? Ini bawaan dari MIS lama ya. MIS lama sebelum migrasi ke MIS 4.0 ini tingkat kelompoknya ada B, ada kelas dan ada lain-lain ya. Jadi ini kebetulan ke input yang kelompok A. Ketika setelah itu bermigrasi ke MIS 4.0, ternyata tingkat kelasnya tidak sesuai dan tidak bisa diapa-apakan ya. Oke, cara mengatasinya ini diluluskan juga tidak bisa, dinaikkan juga tidak bisa, dimasukkan rombel saja juga tidak bisa ya. Oke, kita praktekkan caranya. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Oke, pertama-tama kita ke data santri tersebut ya. Di sini ini caranya hampir sama seperti kemarin ya. Seperti kemarin untuk memasukkan data santri ke tingkat berikutnya yang masih aktif di lembaga lain, ini kita edit supaya nama dari santri tersebut tidak sesuai dengan kakak ya, supaya salah ya, supaya salah atau salah input. Jadi kita edit dulu, nanti kita nonaktifkan. Kenapa dinonaktifkan? Karena ini sudah tidak ada cara lain, dan hati-hati ketika kita menonaktifkannya, kita harus rubah dulu data ya, dari yang sebenarnya di KK menjadi tidak benar ya, supaya data tersebut tidak ganda ketika kita mau masukkan lagi secara manual ya. Oke, kita rubah seperti ini. Oke, kita simpan Ahmad ya, tadi Ahmad.
nomor 49 apa berapa ini sudah tersimpan. Setelah itu kita pergi ke data santri ya, supaya santri tersebut sudah berubah namanya ya. Ini ya, Ahmad ini sudah berubah ya. Ini selanjutnya kita ubah data dan nonaktifkan. Otomatis data tersebut atau nama santri ini akan hilang. Tetapi nggak masalah karena datanya ini tidak sesuai dengan kakak. Setelah itu kita baru masukkan data santri tersebut yang sesuai kakak, kemudian kita masuk secara manual dan kita baru atur apa itu tingkat kelasnya ya. Kita baru atur mau tingkat kelas 1 2 3 maupun kelompok juga bisa, atau setelah itu kita buatkan rombel supaya data santri ini bisa aktif dengan rombel dan tidak jadi masalah di monitoring atau konfirmasi si santri, dan bisa dicetak apa itu namanya BAP-nya ya. Ya ini karena banyak ya, ke bawah ini semua tidak ada. Oke, kita contohkan satu, ini sekedar contoh ya. Yang penting nama atau data dari siswa ini sudah kita rubah. Setelah itu kita klik ubah data, setelah itu aktivitas belajar, kemudian ubah tidak aktif ya. Data ini kita nonaktifkan. Oke, setelah itu kita simpan, berhasil ya. Kita cek data tersebut tadi nomor 49 ini sudah tidak ya, sudah tidak tadi ya, sudah santrinya sudah berubah, sudah tidak santri yang tadi, berarti sudah tidak aktif santri tadi ya, atau sudah hilang ya berarti ya. Setelah itu nama santri tersebut kita masukkan ke tambah siswa baru seperti ini. Kita klik tambah, input data baru. Setelah itu kita masukkan berdasarkan nama, tempat, dan tanggal lahir ya. Oke, sebelumnya kita harus menyiapkan data yang lengkap ya, atau data yang sesuai kakak ya. Tadi namanya Ahmad Khairuddin. Tadi kita edit atau kita rubah namanya menjadi Ahmad saja ya. Nah, itu tempat lahir, kemudian tanggal lahir, oke. Oke ya, ini sudah datanya sesuai di kakak. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di sini bisa masuk ternyata dari santri tersebut ya. Di sini tidak ada masalah ya. Biasanya kalau tidak masuk pasti ada keterangannya santri tersebut sudah ada di dalam ya. Ini santri tersebut sudah tidak ada di dalam. Kemudian kita di sini klik tanggal masuknya ya. Oke. Setelah itu si jenjangnya ulang. Nah, kelas tadi kan kelompok ya. Padahal ini Madin, tidak ada kelas kelompok. Nah, ini data tersebut atau santri tersebut berada di, sebenarnya ada di kelas 2 ya. Nah, ini bisa, nah tingkat kelasnya ini cara merubahnya seperti itu ya. Tadi kan kelompok. Kalau kita mau membuat atau merubah jenjang kelompok, jenjang kelasnya atau jenjang tingkat kelasnya, di sini kita masukkan manual dan tingkat kelasnya kita sesuaikan dengan santri atau kelas santri yang sebenarnya yang ada di madrasah tersebut ya. Oke, setelah itu kita di sini tinggal mengisi
Oke, setelah semua kita lengkapi, setelah itu di sini akan muncul simpan. Kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan ya. Oke, di sini Ahmad Khairuddin sudah masuk. Di sini rombelnya juga ada ya. Berarti cara mencari atau merubah tingkat kelasnya ini di sini berhasil. Kemudian di sini aktif tanpa rombel. Oke. Kita coba tinggal memasukkan rombel ya. Di sini ada rombongan belajar, ini kelas 2. Kita tinggal masukkan di kelas 2, ini tingkat kelas 2 ya. Kelas satunya ini belum ada karena santri barunya belum dimasukkan. Kita tinggal lihat data, setelah itu kita edit rombel, sesuaikan tingkat kelas ya. Kalau memasukkan rombel supaya nama tersebut ada, ini sudah tingkat kelas 2, tadi juga kalau tingkat kelas 2, kita di sini tinggal tambah. Nah, di sini masuk ya Ahmad Khairuddin, ini ada ya. Berarti kita tinggal checklist seperti ini, setelah itu kita tambahkan. Oke, setelah itu kita klik simpan. Oke, perubahan data rombongan belajar berhasil disimpan, tutup. Oke, ini berhasil, sudah masuk di kelas 2. Setelah itu kita klik di data santri. Apakah santri tersebut sudah hijau? Nah, di sini sudah hijau dan aktif dengan rombel ya. Ini Ahmad Khairuddin sudah hijau, aktif dengan rombel, berarti ini sudah selesai ya. Ya, cukup sekian, semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Bagi Anda sekalian yang mempunyai kasus yang sama seperti ini, semoga bisa dapat membantu.
Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.